Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 7 tongkat, terus Ace of Cups, 8 pedang, 4 cawan, 5 koin, Page of Pentacles, 2 tongkat, King of Swords, dan kartu 2 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 7 tongkat nih. Oke, jadi ceritanya Sagittarius, beberapa dari kamu sekitar bulan April kemarin ya, mungkin ada yang pernah sibuk untuk berjuang terus. Jadi ada perjuangan besar gitu yang pernah kamu lanjutkan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba perjuangkan Sagittarius? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi berjuang untuk mendekati seorang ya, berjuang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan lain-lain. Jadi intinya ada semangat pantang mundur untuk memperjuangkan target masing-masing sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Cups ya. Jadi sepertinya memang ada juga yang pernah belajar gitu ya untuk menggunakan isi hatimu kembali, menggunakan intuisimu ya ketika akan mengambil langkah dan keputusan dalam kehidupan kalian. Ya, jadi kira-kira keputusan apa yang pernah kamu coba perbuat Sagittarius sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi sepertinya sekitar bulan April ada juga yang lagi merasa pesimis hatinya ya, kurang percaya diri gitu, kurang pede ya. Misalnya mungkin lagi kurang percaya diri untuk mengambil keputusan penting, kurang percaya diri untuk mengejar target dan lain-lain. Jadi coba selalu berpikir optimis di sini Sagittarius ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada upaya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang baru saja kamu hadapi selama ini ya. Jadi mungkin barangkali hatimu lagi kurang terima akhir-akhir ini ya, kurang bisa menerima keadaan, kurang puas dengan hasil yang baru saja kamu dapatkan dan lain-lain ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar dan tetap semangat. Silakan gunakan waktu untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tersebut nantinya ya. 4 cawan. Oke, dan lihat di tengah-tengah ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya ada upaya juga untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu hadapi selama ini. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan, mungkin masalah cinta dengan seseorang, mungkin masalah keluarga dan lain-lain ya. 5 koin. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi sepertinya ada upaya juga untuk mempelajari ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Nah, misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan misalnya, mungkin lagi mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil ke depannya, bahkan mungkin ada juga yang lagi sibuk sebenarnya ya untuk mempelajari hal-hal baru, skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipelajari ulang Sagittarius ya. Bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan kabar baik ya, jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada juga yang justru akan menerima semacam kabar positif sekitar bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk dua bulan ke depan setelah bulan Mei tentunya ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada sebuah rencana penting ataupun strategi baru gitu yang akan mulai kamu kembangkan Sagittarius. Jadi kira-kira apa rencanamu di sini? Misalnya mungkin lagi memikirkan rencana mengenai karir, mengenai bisnis, rencana mengenai keluarga, mungkin rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya, 2 tongkat. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk dua bulan ke depan pikiranmu kembali lebih tajam ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah, untuk mengejar tujuan, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada pertimbangan mendalam juga yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu Sagittarius ya? 2 koin sekitar 2 bulan yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Ace of Wands ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan April ada semangat baru di sini ya, gairah baru, motivasi baru. Untuk apa? Untuk memperjuangkan target masing-masing tadi, 7 tongkat. Jadi apa yang pernah kamu perjuangkan Sagittarius sekitar bulan April kemarin ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan ada bentuk pengorbanan besar, kerja keras besar gitu yang pernah kamu lakukan sekitar bulan April. Sambil apa? Sambil belajar menggunakan intuisimu tadi, Ace of Cups. Jadi kira-kira kerja keras apa yang telah kamu lakukan di sini ya? Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang ya, kerja keras untuk mendekati seorang, kerja keras untuk mengejar target dan lain-lain. Jadi intinya ada kerja keras besar yang pernah kamu lakukan sekitar bulan April ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu si Raja Pedang ya. Jadi sepertinya sekitar bulan April pikiranmu agak sedikit pesimis di sini ya. 8 pedang tadi, kurang percaya diri gitu ya, kurang pede ya, kurang percaya diri untuk mengambil keputusan penting, kurang percaya diri ketika mengejar target. Namun semuanya itu pernah kamu hadapi sambil berpikir tajam kok si Raja Pedang ya. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas untuk menentukan langkah yang terbaik dalam kehidupan kalian. Ini sudah kamu alami Sagittarius sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi bisa dikatakan ada cara kreatif gitu yang akan kamu gunakan ketika ingin menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi, 4 cawan. Jadi bagi kalian yang baru saja mengalami semacam bentuk ketidakpuasan ya, perlu untuk lebih bersabar. Silakan gunakan cara kreatifmu, The Magician, untuk memperbaiki untuk memperbaiki dan menyelesaikan sumber masalah tadi secepatnya ya. Jadi perlu untuk lebih semangat di sini, The Magician ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada sebuah pilihan penting ataupun keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan ya. Namun hati-hati, di sini ada kartu 5 koin tadi kan. Jadi mungkin ada rasa kesepian yang cukup mendalam di sini. Jadi misalnya mungkin lagi merasa kesepian, yang merasa kurang terdukung, kurang mendapat support dan dukungan dari orang lain ketika ingin mengambil keputusan tadi, The Lovers. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan perlu untuk lebih bersabar nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi sepertinya hatimu lagi penuh dengan dilema sepertinya untuk bulan Mei ya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, merasa dilema ketika mengambil keputusan tadi, The Lovers. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempelajari ulang situasi tersebut, Page of Pentacles, sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan ya. Yang pertama ada kartu The Star yang melambangkan sebuah harapan baru ya. Jadi bisa dikatakan memang hatimu lagi optimis sekitar 2 bulan ke depan. Untuk apa? Untuk menyusun rencana penting tadi, 2 tongkat. Jadi kira-kira apa rencana yang perlu dipersiapkan dengan lebih optimis tentunya The Star ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hangman yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sekitar 2 bulan ke depan ada juga yang masih menantikan sebuah kabar penting. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, keuangan, kabar mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu tadi, si Raja Pedang, untuk menantikan kabar penting nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Knight of Swords ya. Jadi sepertinya memang ada cara pintar juga ya, langkah cerdas gitu yang akan kamu gunakan ketika mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira apa pertimbangan Sagittarius 2 koin sekitar 2 bulan yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.